Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari grup Jesus Word Savior. Senang sekali saya bisa jumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, walaupun secara daring. Saya sendiri secara pribadi sangat bersyukur bisa mengenal Bapak, Ibu yang melalui grup ini, yang saya melihat spiritnya adalah satu oikimene ya, kita tidak dibatasi oleh gereja manapun, tapi kita mau menjadi satu komunitas yang mengasihi Tuhan, yang mau bersama-sama bertumbuh mengenal Tuhan. Perkenalkan, saya Marta, saya keponakan ya dari Bapak Lee Seng Kim. Saya diundang oleh beliau dan juga diberi kesempatan untuk saat ini bisa sharing. Nah, ini saya juga mau memperkenalkan, ini keluarga saya. Saya sudah punya anak ya, anak saya 2, dan kami tinggal di Tangerang. Saat ini saya melayani di salah satu universitas swasta di Kota Tangerang ya, di Lipo Karawaci sebagai dosen. Dan tentunya momen saat ini saya bukan berkhotbah, tetapi lebih ke sharing ya, satu kekayaan firman yang sudah saya hayati juga, sehingga saya mau membagikan ke Bapak Ibu. Dan tentunya ini menjadi momen untuk kita sama-sama belajar dan berefleksi satu dengan yang lain. Firman yang ingin saya bagikan, apalagi ini satu momen yang spesial ya, momen Natal, itu dari Yohanes 1 ayat 14, di mana di sini kita boleh membaca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebelum membahas mengenai tema ini ya, tentang firman ini, saya ingin bercerita. Jadi ini Alkisah ceritanya di suatu negeri ya, negeri dongeng ini. Ada kerajaan yang makmur, yang baik, dipimpin oleh raja yang bijaksana. Namun sayangnya, sang raja ini memiliki perdana menteri yang jahat. Nah, dan perdana menteri ini melakukan kudeta, jadi dia menyekap raja dan juga sang permaisuri di menara istana, di mana tempat itu tidak ada orang yang datang ke sana. Nah, karena Perdana Menteri ini juga pintar, maka dia membuat satu cerita hoax gitu ya kepada seluruh rakyatnya, dan karena hoaxnya dikemas dengan begitu baik, jadi rakyat juga percaya karena dia juga orang kepercayaan raja. Jadi dia bisa membangun sebuah narasi, membangun pesan bahwa saat ini raja itu dalam kondisi yang tidak mau diganggu ya. Jadi pemerintahan diberikan kepada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri ini berhasil membuat rakyatnya percaya. Nah, raja sendiri berusaha juga mencari pertolongan. Maka kemudian dia berusaha ya berteriak, tapi kan ya karena itu di menara jadi nggak bisa ada orang yang mendengarkan pesan raja itu. Lalu dia membuat bunyi-bunyian ya, yang membuat ada suara-suara yang harapannya rakyatnya itu juga bisa mendengar. Nah, memang benar rakyatnya itu bisa dengar. Tetapi Perdana Menteri membangun sebuah narasi. Dia bilang itu ada bunyi-bunyian, tetapi bunyi-bunyian itu sebetulnya ada perayaan di dalam istana. Nah, rakyat juga percaya. Nah, jadi kita bisa melihat maksudnya si raja memberikan pesan kepada rakyat, tetapi ternyata tidak nyampe nih pesannya itu, ya, dimaknai dengan makna yang berbeda. Nah, sekarang saya berefleksi juga ya, dan kita semua nih sama-sama memikirkan, kita sudah masuk ke bulan Desember, ya, apa yang dibayangkan di momen Natal? Mungkin kalau kita lihat kalender, oh iya ini tanggal 24-25 Desember, wah ini tanggal merah gitu ya, tanggal 25 Desember, Natal. Tapi apa yang dibayangkan dengan momen Natal ini? Apakah ini kita maknai Natal itu adalah libur Natal gitu? Saya sendiri tahun ini menjadi tahun yang berbeda, karena biasanya di momen Natal saya akan pulang ke Jawa Tengah, khususnya menengok ya
keluarga, dari suami saya ada di Purwokerto, Aji Barang gitu ya. Tetapi tahun ini berbeda, kami tidak pulang karena adanya COVID ini. Apakah seperti ini liburan Natal, kebersamaan keluarga gitu ya? Lalu membayangkan juga biasanya suasana-suasana dia di mall, di pusat perbelanjaan yang dihias dengan dekorasi pohon Natal yang tinggi. Nah, kalau saya di sini tuh ngelihat ada saingan ya, pusat-pusat perbelanjaan itu membangun apa itu pohon Natal yang paling tinggi di mana? Mall Taman Anggrek misalnya. Atau kompleks-kompleks perumahan itu pun juga berlomba-lomba mendekor perumahannya dengan dekorasi Natal. Tapi apakah seperti itu? Ada juga, oh ya ini Natal, momen untuk saling mengucapkan ucapan Natal. Ya, kalau sekarang mungkin tidak lewat kartu, tetapi lewat WA, lewat Telegram, Line ya. Nah ini, apakah yang seperti ini? Atau juga ya seperti yang saat ini kita lakukan juga. Oh, datang ke gereja, apalagi mungkin ada yang ke gerejanya cuma setahun sekali. Jadi datang ke gereja menyanyikan lagu Malam Kudus, menyalakan lilin, ya, merayakan Kristus yang lahir. Nah, apakah juga hanya sebatas di sana saja, sebuah ritual? Nah, jadi kalau membayangkan cerita tadi di awal ya, yang saya ceritakan tentang seorang raja perdana menteri, apakah pesan Natal itu tersampaikan? Apakah betul-betul kita merayakan Kristus yang lahir, Kristus yang adalah juru selamat dunia, lahir ke dunia? Itu pesan yang harusnya dinyatakan, yang harusnya kita rayakan, Kristusnya. Jadi kita sekarang kembali ya ke bagian firman Tuhan ini, kita akan membaca bersama-sama dari Yohanes, tidak hanya Yohanes 1 ayat 14, tapi saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ini adalah Natal versi Yohanes. Dia menekankan satu poin ya, pada mulanya adalah firman ya, in the beginning was the word. Jadi penekanannya permulaan dari segala sesuatu itu adalah Allah sendiri, adalah Tuhan. Jadi Allah pada waktu di kitab Kejadian ya, kalau kita ingat,
jadilah terang, jadilah apa hewan-hewan ya, dan juga bahkan kita bisa melihat cakrawala. Itu diawali dari apa? Allah yang berfirman. Jadi sejak semula yang ada itu adalah Allah sendiri. Dan Yohanes mau menekankan bahwa Allah itu sudah ada sejak dulu sampai kekekalan, sampai seterusnya. Nah, tentunya Natal versi Yohanes ini jadi berbeda dengan Natal versi yang dituliskan oleh Matius dan juga Lukas. Karena di dalam Natal versi Yohanes kita tidak melihat ya ada kandang Bethlehem, orang Majus, Bunda Maria, Yusuf ya. Bukan yang seperti itu. Tetapi di dalam kitab Yohanes ini penekanannya adalah anak tunggal Bapa yang adalah Kristus yang lahir ke dunia yang diutus oleh Bapa. Ya. Nah, jadi ketika kita membaca kembali Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi ini bicara tentang Kristus, Kristus yang lahir diam di dunia ini. Jadi penekanannya Yesus itu bukan jadi anak Allah karena dia itu anaknya Maria. Bukan. Karena dia memang adalah Allah. Kristus itu adalah Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Nah, berkaitan dengan ini tentunya kita mengimani bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang sebetulnya juga sudah ada di dalam kitab Kejadian. Kita akan membahasnya tidak sekarang, tetapi kita sekarang menekankan melihat bahwa Kristus itu adalah Allah. Jadi kalau begitu, dia adalah yang kudus. Dia bisa pakai siapa saja. Dalam hal ini, kalau kita lihat di kitab Matius ya, dia lahir dari anak darah Maria. Itu juga menunjukkan satu keilahiannya dia. Ya, nggak sembarangan ya, dari anak darah Maria. Dan ini menunjukkan bahwa dia Allah. Dia bukan berarti kalau dia adalah Allah lalu bundanya menjadi lebih kudus dari dia. Tidak. Dia tetap yang terutama, Kristus yang terutama karena dia adalah anak Allah, ya. Nah, pertanyaannya mengapa Kristus harus lahir? Saya terinspirasi ya dengan gambar ini yang sebetulnya gambar ini bukan gambar yang baru juga untuk saya. Karena waktu saya SMA, saya ikut kelompok tumbuh bersama ya, itu waktu itu saya masuk ke dalam grupnya Perkantas. Ada satu gambaran yang dibuat seperti ini. Disampaikan bahwa ketika dosa itu dilakukan ya, ya secara oknum kita melihat itu Adam melakukan dosa. Tapi kita juga lihat salahnya Adam itu akhirnya membuat semua orang jadi punya natur dosa. Maka saya pun jadi juga berdosa. Hal inilah yang menyebabkan manusia tidak dapat memiliki relasi yang seperti dulu dengan Allah. Dulu kan kayaknya enak ya, Adam tuh kalau ngobrol sama Allah di Taman Eden tuh bisa asik itu. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu karena adanya dosa. Buat Allah yang maha kudus, dosa itu adalah hal yang menjijikkan. Maka manusia tidak bisa lagi datang kepada Allah. Dan karena semua orang sudah berdosa, maka kita semua dapat upah ya, yaitu upahnya maut. Nah, manusia berpikir bahwa, nah kayak timbangan gini kan, ya udah nggak apa-apa, saya akan berbuat baik untuk saya bisa, kalau istilahnya timbangan, kalau saya makin banyak berbuat baik, maka saya akan bisa membuat timbangannya itu seimbang dan malah mungkin lebih baik banyak daripada kejahatan saya, sehingga saya nanti bisa masuk surga. Tapi buat Tuhan yang namanya eh, perbuatan baik manusia itu tetap tidak bisa memenuhi standarnya dia. Jadi contohnya seperti ini. Emangnya kita sendiri juga sebagai manusia bisa kita nggak berbuat dosa dalam satu hari. Ibarat saya membayangkan kalau misalnya saya punya botol ini isinya air, lalu ada orang yang batuk nggak sengaja, ada virus corona masuk ke sini, satu aja setitik. Terus saya kasih ke bapak atau ibu atau saudara-saudari, mau nggak minum ini? Walaupun saya bilang cuma setitik, kalau perlu saya tambahin lagi airnya. Menunjukkan bahwa
Walaupun ada sedikit sedikit virus corona, tapi saya tambahin dengan air yang banyak. Apakah bisa? Tentunya tidak bisa memurnikan kembali air ini, ya, menjadi air yang nggak ada virusnya lagi. Ya. Nah inilah standar Tuhan itu terlalu besar. Dan mungkin kita melakukan perbuatan yang nggak baik itu orang lain nggak lihat. Tapi siapa yang tahu pikiran kita? Siapa yang tahu hati kita? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi hal yang seperti ini adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Manusia mau berusaha, susah. Itu alasannya kenapa Kristus itu lahir. Kenapa Natal itu ada. Karena dengan Kristus lahir, Tuhan Yesus itu menjadi penghubung, menjadi jembatan, menjadi mediator antara manusia dengan Allah. Sehingga kita bisa melihat Allah, kita berjumpa dengan Allah. Dan bahkan di dalam Kristus, Allah juga bisa berjumpa dengan kita. Relasi manusia dan Tuhan yang tadinya rusak diperbarui melalui Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa Kristus lahir itu bukanlah hal yang sembarangan ya. Kita memang membutuhkan Kristus. Jadi sekarang kita kembali ke dalam perenungan yang tadi ya. Apa makna Natal buat kita? Apakah Kristus betul-betul ya lahir untuk kita? Pesan Natal itu tersampaikan dan apakah benar kita sungguh-sungguh merayakan Natal, merayakan Kristus yang lahir dan pesan tadi Kristus yang jadi pusatnya ya, itu betul-betul boleh kita hayati karena pengenalan akan Kristus itu menolong kita juga, bukan hanya kita selamat saja ya masuk ke surga, bukan, tetapi juga membuat kita bisa berelasi dengan Allah, kita hidup dipakai oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat untuk sesama ya dan menjadi terang bagi dunia ini. Ini pesan Natal yang saya mau sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Selamat Natal, Tuhan memberkati.